Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang sedang mempacking barang-barangnya. Lalu dia menelpon seseorang yang kemudian terlihat si cewek ini sedih dan putus asa. Bukan karena gagal tes kerja BUMN ya, tapi karena dia bertengkar dengan calon tunangannya. Si cewek ini akhirnya minggat dari rumah itu dengan membawa sebotol bir untuk menenangkan dirinya, Lur. Ketika dalam perjalanan, ada telepon masuk dari seseorang bernama Ben, kekasih dari cewek ini yang ternyata bernama Michelle. Telepon pun diangkat oleh Michelle dan Ben mengatakan, "Kembalilah Michelle, kita hanya bertengkar biasa. Tolong jangan tinggalkan aku. Lari bukanlah pemecahan masalah, Michelle." Lalu Michelle menutup teleponnya dan nyetel radio Prambors yang menginfokan bahwa banyak kota mengalami cuaca buruk dan mati listrik. Setelah itu Ben menelpon kembali dan yang terjadi berikutnya. Michelle akhirnya tersadar dengan kondisi terikat di dalam ruangan tertutup dan sudah diberi infus. Michelle mencoba membuka ikatan di kakinya namun tidak bisa. Lalu dia melihat barang-barangnya ada di ruangan tersebut. Dengan bantuan tongkat infus, Michelle berhasil mengambil HP-nya kembali. Tapi sayangnya sinyal juga nggak ada, Lur. Kemudian seorang pria bernama Howard masuk ke dalam sana. Michelle yang udah panik dan takut nih. Ternyata Howard cuma pingin Michelle tetap memakai infusnya karena kondisinya yang masih syok. Bahkan dia memberikan kruk, tongkat bantu jalan karena kakinya masih cedera. Si Michelle mengancam bahwa kekasihnya pasti akan datang dengan bantuan polisi. Tapi Howard bilang kalau nggak ada siapapun yang nyariin dia selama ini. Howard tuh memberikan kunci untuk membuka ikatan Michelle dan Howard pergi dari sana. Jelas Michelle tetap berusaha untuk lari dari tempat itu ya kan, Lur? Michelle membuat senjata dari tongkat kruknya dan membakar ventilasi agar bisa memancing Howard masuk kembali ke ruangan itu. Kepancinglah si Howard ya kan? Tapi Michelle gagal menusuknya dan langsung dibius oleh Howard. Ketika Michelle tersadar, Howard sedang duduk di depannya. Michelle pun memohon agar dirinya dilepaskan. Lalu si Howard bilang, "Kamu beruntung aku sudah menemukanmu dan menyelamatkanmu dari kecelakaan. Tidak ada lagi tempat yang bisa dituju, Michelle." Bingunglah si Michelle. Howard mengatakan bahwa telah terjadi penyerangan di luar sana. Entah itu bahan kimia atau nuklir, tapi kita aman di bunker milikku, kata si Howard. Michelle pun ingin meminjam handphone Howard untuk menghubungi keluarganya bahwa dia baik-baik aja. Tapi Howard bilang itu percuma karena semua orang di luar sana sudah mati. Dan tiba-tiba terdengar bunyi barang berjatuhan dari luar ruangan. Ternyata ada pria lain di dalam sana yang bernama Emmett. Nah, kalau Emmett ini, Lur, dia secara sukarela masuk ke dalam bunker milik Howard. Emmett juga bilang hal yang sama nih, kalau udara di luar itu udah tercemar. Lalu mereka bertiga masuk ke ruangan utama bunker dan di sana tersedia fasilitas yang super lengkap. Ini kalau dibuat kosan lumayan. Di sana ada buku, DVD film, dapur dan lain-lain. Ini sih bukan ruangan penyekapan ya, Lur. Lawang bagus kayak gini. Apa jangan-jangan yang diomongin Howard itu benar ya? Tapi coba kalian di posisi Michelle. Apa iya ente bisa percaya kalau manusia udah musnah dalam waktu yang singkat? Terlalu aneh kan? Tapi di sisi lain Howard ini juga terlalu ramah untuk disebut sebagai orang yang berniat jahat. Michelle akhirnya bilang ke Howard untuk mencoba menelpon pihak kepolisian karena dia juga mendengar ada suara mobil di atas bunker. Tapi Howard mengatakan bahwa jaringan komunikasi terputus dan kalau benar Michelle mendengar suara mobil, orang itu pasti sudah mati sekarang. Howard pun lama-lama kesel sama si Michelle yang terkesan gak percaya omongannya. Akhirnya Howard mengajak Michelle untuk melihat Frank dan Mildred. Siapa lagi nih? Diajaklah Michelle ke pintu keluar bunker tersebut, Lur. Nah, pintu keluarnya ini ada 2 lapis dan selalu dikunci rapat oleh Howard. Ketika Michelle sampai di pintu terakhir atau pintu yang kedua, dia melihat keluar dari jendela pintu dan melihat ada 2 ekor babi dengan kondisi yang sudah mati mengenaskan seperti tercabik-cabik badannya. Ketika Michelle mulai percaya dengan perkataan Howard, Michelle melihat mobil pick up milik Howard. Dan dia tahu persis bahwa mobil itu adalah mobil yang menabrak Michelle hingga mengakibatkan kecelakaan. Michelle jadi nggak percaya lagi kan, Lur? Dia berpikiran bahwa ini hanyalah akal-akalan si Howard aja. Michelle yang sudah kembali ke kamarnya didatangi oleh Emmett. Michelle bertanya ke Emmett apa yang dia ketahui tentang Howard. Emmett pun mengatakan kalau Howard dulunya adalah angkatan laut. Dia menghabiskan seluruh uangnya untuk mempersiapkan bunker ini agar bisa aman dari hari kiamat. Dan Emmett ikut membantu membangun bunker ini, Lur. Emmett juga mengatakan kalau tangannya terluka bukan karena dia diculik, tapi karena dia berusaha masuk ke bunker milik Howard. Dia berusaha masuk karena dia melihat sendiri serangan itu. Ada kilat merah dari kejauhan dan tiba-tiba terjadi ledakan besar. Emmett berusaha masuk ke bunker, tapi Howard awalnya nggak mau dan berusaha menutup bunkernya. Jelas Michelle berpikiran omongan Howard ini terlalu aneh buat dirinya kan, Lur. Ya masa cuma gara-gara kilat dan ledakan terus bikin udara tercemar, kan aneh ya.
Michelle pun bilang ke Emmett kalau dia mendengar ada suara mobil di atas kamar ini. Tapi Emmett gak mempercayainya karena udara udah tercemar. Saat sedang makan malam, Emmett berusaha mencairkan suasana dengan mengobrol dan ngasih jok-jok tentang bagaimana mereka menghabiskan waktu di dalam bunker. Tapi si Howard tiba-tiba... Stop talking. Jadi si Howard ini lama-kelamaan makin aneh lur. Emosinya kayak gak stabil dan gampang marah-marah. Michelle yang tahu ada kunci mobil di saku Howard makin sengaja mancing emosinya si Howard. Michelle langsung bersikap manis ke Emmett, minta tolong ambilin ini itu sambil menyentuh tangannya si Emmett. Howard pun makin emosi. Ketika Howard memarahi Michelle dan Emmett untuk lebih menjaga sikap mereka, Michelle berhasil mengambil kunci tersebut. Howard pun akhirnya sadar kalau kuncinya hilang. Dan ketika Howard lengah karena mendengar suara di atas bunker, langsunglah Michelle kabur dan Howard ikut mengejarnya. Tapi pintu pertama berhasil ditutup oleh Michelle. Michelle pun melihat ada mobil seseorang di luar bunker. Dan ketika Michelle akan keluar, tiba-tiba seorang wanita memohon agar Michelle membukakan pintunya. Dia bilang kalau dirinya baik-baik aja dan hanya terkena sedikit. Apanya yang sedikit, Neng, kayak begitu? Akhirnya Michelle kembali ke dalam bunker. Di sini Howard mengaku kalau dia yang telah menabrak Michelle. Howard mengatakan saat itu dirinya panik karena sudah mulai terjadi serangan dan dia berkendara di luar kendali hingga mencelakakan Michelle. Lalu Howard memberikan baju milik Megan untuk dipakai oleh Michelle setelah mandi. Siapa itu Megan? Nanti ada penjelasannya lur. Setelah itu Howard mengatakan kalau dia mengenal wanita yang tadi. Dia bernama Leslie, tetangganya Howard yang juga mengetahui lokasi bunker miliknya. Makanya si Leslie berusaha masuk ke bunker untuk mengamankan diri lur. Lalu Howard minta tolong ke Michelle untuk menjahit luka di dahinya. Michelle yang merasa bersalah dan sudah semakin percaya akhirnya membantu Howard. Setelah itu Michelle akhirnya tahu bahwa Megan adalah putri kandung dari Howard lur. Dan Howard mengatakan jika Megan dibawa pergi oleh ibunya yang sudah membenci tingkah laku Howard karena semakin aneh dengan membangun bunker untuk hari kiamat. Malam harinya Michelle dan Emmett ngobrol-ngobrol santai dari balik tembok lur. Bahas-bahas cerita masa lalu masing-masing. Dulu pernah bolos sekolah ke rental atau warnet, beli cilok gak bayar, duit SPP malah dibuat beli Tamiya. Ya cerita masa lalu lah pokoknya ya. Intinya di sini nih lur, Michelle mengatakan jika dia terbiasa dari kecil selalu panik dan lari dari masalah yang dia hadapi. Dan dia akan berusaha untuk merubahnya. Setelah itu diperlihatkan mereka bertiga yang menghabiskan waktu setiap harinya dengan berbagai macam kegiatan di dalam bunker agar tidak bosan. Nonton film, main puzzle, ngelem, main PUBG, ya gitulah ya. Lalu tiba-tiba Stay calm. We're okay. Howard pun mengatakan kalau itu kemungkinan suara helikopter musuh yang sedang menyisir daratan untuk memantau apakah masih ada sisa-sisa kehidupan. Dan tiba-tiba alarm bunker pun menyala. Alarm menyala untuk memberi peringatan saluran udara yang tersumbat. Itu artinya mereka akan kekurangan udara di dalam bunker jika tidak segera dibetulkan salurannya. Karena lubang ventilasi udara yang kecil hanya Michelle yang muat masuk ke dalamnya. Howard pun memberitahu bagaimana cara membetulkan saluran itu. Dan sampailah Michelle di ruangan bagian atas bunker lur. Michelle yang sudah berhasil membetulkan mesin penyaring udara melihat ada tangga ke atas yang mengarah ke pintu berjendela lainnya di atas bunker, yang tentunya dalam posisi terkunci. Ketika sedang melihat kondisi di luar, Michelle melihat ada sedikit goresan di jendela yang tertutup sebagian. Dan ketika Michelle menggesernya, terlihat tulisan, "Ayo lu Sel, bingung-bingung gak ente?" Michelle pun kembali kehilangan kepercayaannya. Michelle mengatakan ke Emmett bahwa Howard berbohong. Howard pasti sudah melakukan sesuatu yang mengerikan ke Megan. Michelle menunjukkan anting yang ada noda darah kering yang ditemukan di atas dan itu adalah anting yang sama seperti foto yang diberikan Howard. Tapi si Emmett malah bilang kalau yang ada di foto itu bukanlah Megan, melainkan Britney, teman sekelas kakaknya Emmett waktu SMA. Nah, si Britney ini udah hilang 2 tahun yang lalu dan gak pernah ditemukan lur. Bentar. Jadi menurutku alasan Howard menculik Britney adalah karena dirinya yang kesepian ditinggal oleh anak dan istrinya. Mereka pun berkesimpulan bahwa Howard telah menculik dan akhirnya membunuh Britney. Mereka harus mengambil pistol Howard secepat mungkin dan segera kabur dari sini. Karena mereka yakin ada orang lain yang juga selamat di luar sana.
Michelle yang memang pintar menjahit dan bercita-cita sebagai perancang busana mempunyai ide untuk membuat kostum dari tirai kamar mandi agar bisa melindungi kulit mereka jika kabur nanti. Emmett juga diam-diam mengambil gunting dan disimpan di dalam arm sling-nya. Lalu mereka mengambil tirai kamar mandi yang udah dibuang oleh Howard. Tirai dibuang karena Emmett memancing Howard dengan mengatakan mungkin aja Michelle yang menyentuh penyaring udara sudah terkontaminasi dan mencemarkannya ke tirai kamar mandi, wastafel, dan lain-lain ketika dia mandi. Akhirnya mereka mulai mengerjakan kostum dan masker gas. Tapi karena kostum hanya cukup untuk satu orang, Emmett mengatakan bahwa mereka harus segera mengambil pistol Howard dan mengikatnya. Lalu salah satu dari mereka pergi keluar dan mencari bantuan. Ketika Michelle melanjutkan membuat kostum, tiba-tiba Howard datang untuk meminta bantuannya. Untung kostum dan perkakas udah disembunyiin di bawah kasur, lur. Lalu mereka berdua disuruh masuk ke kamar mandi dengan membawa sebuah tong besar yang ternyata tong itu berisi asam sulfat, pelarut kimia yang bisa menghancurkan barang dengan mudahnya, bahkan tubuh manusia sekalipun. Bingunglah mereka ini, ya kan, ngapain si Howard? Dan ternyata Howard memberitahukan hal ini karena dia tahu ada yang gak beres. Howard menemukan gunting dan perkakas lainnya. Howard paham bahwa mereka atau salah satu dari mereka telah merencanakan sesuatu. Howard yang makin emosi, tiba-tiba Emmett mengatakan bahwa itu adalah ulahnya, bukan ulah Michelle. Emmett mengatakan perkakas tersebut dipakai untuk membuat senjata dan akan digunakan untuk merebut pistol Howard. Emmett pun meminta maaf, dan meskipun kesal, Howard juga tetap memaafkannya. Tapi tiba-tiba, lur, sumpah ini orang psycho abis, lur. Ngeri banget di sini yang inilah pokoknya. Michelle berusaha ditenangkan oleh Howard dan mengatakan kalau Emmett bisa mengancam kehidupan mereka berdua. Udah gila dia nih. Dalam kepanikan, ketakutan, dan kesedihan, Michelle berusaha menenangkan dirinya. Tiba-tiba si BGST Howard ini datang dengan santainya dan membawakan es krim buat Michelle kayak nggak terjadi apa-apa sebelumnya. Ketika Howard sudah pergi, Michelle melanjutkan pekerjaannya dan akhirnya kostum dan masker gas sudah selesai. Lalu Michelle mendengar Howard memanggilnya. Langsunglah disembunyiin itu kostum di bawah kasur, lur. Dan masker gas ditaruh di ventilasi udara agar cukup. Howard yang masuk ke ruangan bertanya apa semua baik-baik aja. Dan ketika Howard mau keluar ruangan, tiba-tiba Howard ngecek ventilasi nih, tapi tangannya nggak sampai ke masker gas. Tapi Howard melihat sesuatu di bawah kasur Michelle, dan emosilah Howard melihat kostum itu. Lalu Michelle langsung kabur dari ruangan. Michelle yang berhasil dikejar oleh Howard langsung menjatuhkan tong asam sulfat dan mengenai sebagian tubuh dari Howard. Michelle langsung mengambil kostum pelindung kulitnya, tapi Howard ternyata masih hidup dengan kondisi kulit yang udah melepuh gak karuan. Michelle langsung menjatuhkan rak ke arah Howard dan kembali ke ruangan utama. Bunker juga sudah mulai terbakar karena asam sulfat yang mengenai kabel-kabel listrik. Michelle langsung cepat-cepat kabur lewat ventilasi, tapi... Ayo Sel, cepetan Sel. Akhirnya berhasillah si Michelle lolos dari Howard dan langsung mengenakan baju pelindungnya. Michelle pun akhirnya bisa keluar dari bunker mengerikan tersebut. Michelle yang sudah berada di luar langsung berlari ke arah mobil Howard. Lalu... lubang di pakaian pun berhasil ditutup dengan lakban, lur. Dan ketika Michelle menengok ke atas, dia melihat... Lah jangkrik, si Howard beneran bohong dong. Campur aduklah emosi si Michelle di sini, lur. Dia ketawa, bingung sampai menitikkan air mata karena mungkin merasa dibodohi oleh Howard si psycho selama ini. Michelle lalu naik ke atas mobil karena melihat ada pesawat di kejauhan. Lalu tak lama setelah itu bunker pun meledak. Itu artinya sudah tidak ada tempat persembunyian lagi bagi Michelle. Melihat ledakan dan asap yang besar, pesawat itu langsung putar arah menghampiri bunker. Pesawat yang mendekat, semakin mendekat dan mulai terlihat bentuk fisik pesawat tersebut. Bentuk yang sangat mengerikan. Ternyata itu adalah pesawat alien. Terlihat pesawat itu menurunkan seekor makhluk ke dalam ladang untuk mengecek kondisi di bunker. Michelle yang gak percaya dengan apa yang dia lihat langsung menghampiri mobil Leslie. Namun mobil itu dikunci dan malah menimbulkan alarm. Michelle pun berlari dan bersembunyi di dalam gudang. Lalu dia melihat mayat Leslie di sana dan dia mencari kunci mobil di sakunya. Lalu yang terjadi... Michelle yang keluar dari gudang didatangi pesawat alien yang mengeluarkan semacam gas.
Michelle cepat-cepat memakai masker gasnya agar tidak terkena gas yang bisa menimbulkan ledakan. Lalu Michelle kembali diserang oleh makhluk ganas tadi. Untungnya hanya masker gas Michelle yang dimakannya. Dan tak lama kemudian mobil Michelle diangkat oleh pesawat alien. Michelle yang sudah putus asa menemukan botol bir miliknya yang ternyata disimpan oleh Howard dan membuat bom dari botol bir tersebut. Ketika mulut dari pesawat itu terbuka, Michelle langsung melemparkan bom tersebut ke dalamnya. Dan yang terjadi... Michelle berhasil meledakkan pesawat itu dan dia akhirnya selamat. Michelle langsung mengambil mobil Leslie dan pergi dari sana. Dalam perjalanan terdengar suara radio yang mengatakan jika kalian mendengar ini berarti kalian berada di zona berbahaya. Pergilah ke Houston, ada banyak warga selamat di sana dan kami membutuhkan bantuanmu. Kami memenangkan pertempuran di sini, bergabunglah bersama kami. Lalu Michelle membelokkan mobilnya ke arah Houston.